Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Nur Ihsan, dosen program studi S1 Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Amikom Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah bahasa pemrograman Python dengan kode mata kuliah PSIF W009. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 3 dengan bobot 4 SKS yang pelaksanaannya terdapat teori dan juga praktikum. Saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah secara singkat sebagai berikut. Bahasa pemrograman Python adalah bahasa dengan sintaksis yang sederhana dan didukung dengan pustaka yang kuat. Secara karakteristik, ia merupakan bahasa yang terinterpretasi, lengkap, dan lingkungan pemrograman yang komprehensif, termasuk alat pemecah masalah atau debugger dan pencatat kinerja atau profiler. Meskipun mudah bagi pemula untuk belajar, bahasa pemrograman Python ini banyak digunakan di banyak bidang ilmiah untuk eksplorasi data. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa dengan pengetahuan untuk pemrograman pemula. Pada mata kuliah bahasa pemrograman Python membahas tipe data, aliran kontrol, pemrograman berorientasi objek, dan aplikasi berbasis antarmuka pengguna grafis. Contoh aplikatif dan masalah yang digunakan dalam mata kuliah ini diambil dari berbagai bidang seperti pemrosesan teks, pembuatan grafik sederhana, dan manipulasi gambar, HTML, dan pemrograman web, dan genomik. Capaian pembelajaran mata kuliah bahasa pemrograman Python yaitu mampu menyelesaikan masalah dengan bahasa pemrograman Python, mampu menjelajahi tantangan pengembangan perangkat lunak dunia nyata, dan mampu membuat aplikasi praktis dan kontemporer. Kemudian capaian pembelajaran lulusan dibagi menjadi 4 kategori: sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Sikap menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, kemudian menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Kemudian pada keterampilan umum, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Keterampilan khusus mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam penyelesaian masalah pekerjaan bidang profesinya. Kemudian pada pengetahuan, menguasai pengetahuan tentang dasar-dasar pemrograman dalam bahasa Python untuk memahami konsep dasar dan teknik yang digunakan dalam pemrograman berorientasi objek serta teknik pemrosesan informasi. Pada awal perkuliahan, saya menyampaikan kontrak perkuliahan sebagai wujud kesepakatan antara dosen dan mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu memahami dan mengikuti perkuliahan bahasa pemrograman Python dengan baik. Dalam kontrak perkuliahan meliputi deskripsi mata kuliah, CPL, dan CPMK. Kemudian ada RPS dan mekanisme perkuliahan. Untuk mekanisme perkuliahan mata kuliah bahasa pemrograman Python yaitu sebanyak 14 kali pertemuan teori dan juga pertemuan praktikum, serta UTS dan UAS, sehingga total pertemuannya adalah 16 pertemuan. Proses perkuliahan dilakukan secara tatap muka dan daring, dengan jenis perkuliahan teori dan praktikum. Pada pertemuan teori, saya menggunakan metode ceramah dan diskusi. Kemudian pada pertemuan praktikum, saya menggunakan metode tutorial dan juga diskusi. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diwajibkan secara berkelompok maksimal 3 orang yang membuat satu atau suatu aplikasi final project yang diambil dari masalah real yang dapat dipecahkan dengan memanfaatkan bahasa pemrograman Python dan mempresentasikan hasil final projectnya di depan kelas.
Selanjutnya, terdapat aplikasi komunikasi yang digunakan untuk sharing informasi dan tanya jawab seputar perkuliahan dengan menggunakan grup WhatsApp ataupun grup Telegram. UTS dilaksanakan pada pertemuan ke-8, sedangkan UAS dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Bobot penilaian dalam mata kuliah bahasa pemrograman Python yaitu 15% untuk kehadiran, tugas 35%, UTS 25%, dan UAS 25%. Selanjutnya, berikut ini adalah cuplikan perkuliahan mata kuliah bahasa pemrograman Python yang dilaksanakan secara tatap muka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya ya di bahasa pemrograman Python. Jadi sebelumnya mungkin teman-teman di semester sebelumnya ya, di semester 2 sudah pernah mendapatkan mata kuliah aljabar linear dan matriks ya, yang menggunakan pada praktikumnya itu bahasa pemrograman Python. Nah, pada semester 3 ini teman-teman akan mempelajari mata kuliah bahasa pemrograman Python. Oke, di sini kemampuan yang diharapkan di sini memahami penggunaan Python interpreter, kemudian instalasi Python, membuat dan menjalankan program Python, kemudian menampilkan data, membaca data dari keyboard, komentar pada program Python bersifat case sensitif, kemudian ada perintah as dan fungsi help. Nah, apa sih yang dimaksud bahasa pemrograman Python? Ya, yang jelas teman-teman sebenarnya harusnya sudah paham ya, bahasa pemrograman Python adalah suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi ya, yang dikembangkan pada awal tahun 1996. Ya. Jadi pada saat ini kita mungkin belum pada lahir ya. Saya juga belum lahir ya. Nah, oleh Guido van Rossum, bahasa ini mengadopsi filosofi design of Python yang menekankan kesederhanaan, kejelasan, dan kerapian. Nah, alasan kenapa sih kita menggunakan bahasa pemrograman Python? Ya. Di sini sintak mudah dibaca, dan karena pakainya itu bahasa-bahasa yang kita ketahui. Kalau pakai bahasa pemrograman Java ataupun bahasa yang lain itu kan teman agak susah memahaminya gitu ya. Kalau pakai Python itu untuk menampilkan saja kita tinggal ketik print gitu ya. Sintak mudah dipahami, kemudian mudah dipelajari bagi pemula. Ya, jadi bagi teman-teman yang sebelumnya sudah belajar tentang Java gitu ya, ataupun bahasa pemrograman lain, COBOL gitu ya, mungkin sangat-sangat mudah mempelajari Python. Baik itu bagi pemula ya. Kemudian banyak digunakan di bidang ilmu ya, berbagai bidang ilmu. Contohnya itu biasa di mining gitu ya. Kemudian IoT, pokoknya pemrosesan data itu biasanya menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian banyak digunakan untuk penelitian, salah satunya tadi ya sebagai data mining ya, ataupun IoT dan lain-lain. Kemudian yang kelima itu gratis atau open source, jadi teman-teman nggak perlu bayar untuk menggunakan bahasa pemrograman Python ini. Oke, itu beberapa alasan ya. Kemudian untuk instalasi Python ya, teman-teman itu untuk instalasi Python bisa menggunakan software terbaru yang dapat diunduh di www.python.org. Di sini nanti teman-teman bisa disuguhkan installer yang bisa digunakan teman-teman untuk menginstal Python. Nah, yang kita gunakan nanti ada Python 3 ya, karena yang Python 2 mungkin masih dikembangkan, cuma kita lebih fokus ke Python 3. Kemudian, ini untuk instalasi Python sebenarnya sangat mudah teman-teman ya. Setelah teman-teman mengunduh atau mendownload installer Python, teman-teman tinggal menjalankan installernya ya. Kemudian pilih install now, atau mungkin teman-teman mau mengcustomize instalasinya bisa gitu ya. Setelah itu tinggal klik
next atau install ya, sampai akhir. Nanti pada saat mau akhir gitu ya, ini biasanya teman-teman akan disuguhkan sebagai tampilan disable path line limit. Nah ini kalau teman-teman ini nggak diklik atau nggak diaktifkan ya, itu nanti bakalan akan masalah gitu ya pada saat teman-teman membangun aplikasi desktop gitu. Jadi pada komputer yang mungkin mengatur line limit itu akan sangat berpengaruh jika menjalankan aplikasi item ini. Kalau misal ini tidak teman-teman klik. Nah, ya sampai sini bisa dipahami dulu ya teman-teman. Oke. Kemudian membuat dan menjalankan program. Nah, teman-teman sebelum menggunakan Python, teman-teman itu apa saja sih yang bisa teman-teman gunakan untuk coding gitu ya dengan menggunakan Python? Sebenarnya banyak banget ya, di sini cuma 10 menit ya atau sedikit saja yang saya sampaikan. Yang pertama yang nanti kita pakai di praktikum ada Jupyter Notebook, kemudian ada Syntax, kemudian Visual Studio Code atau VS Code, ada Notepad, ada Tony, ada Spider, dan ada PyCharm dan lain-lain sebagainya gitu ya. Pakai CMD pun teman-teman sebenarnya bisa gitu ya, kalau misal teman-teman pengen yang benar-benar tulisan aja gitu ya, teman-teman bisa. Kemudian untuk menjalankan sebuah program ya. Di sini teman-teman untuk jenis ekstensi file Python itu biasanya teman-teman dalam bentuk .py. Nah, setelah teman-teman itu buka, ini saya pakai Tony, teman-teman untuk menampilkan hello world itu sangat mudah. Jadi tinggal ketikkan print hello world, nanti akan otomatis ditampilkan hello world ya. Jadi untuk menampilkan teman-teman tinggal perintahkan print. Kemudian untuk menampilkan data dapat menggunakan fungsi print ya. Jadi misal teman-teman bikin 3 variabel di sini, ada variabel A, variabel B, dan variabel C. Variabel A ada 10, variabel B 3, dan variabel C merupakan perkalian antara variabel A dan variabel B. Teman-teman untuk mencari tahu hasilnya tinggal print C, dan otomatis di sini akan muncul hasil dari perkalian A dikali dengan B 30 kan. Jadi sangat mudah ya sampai saat ini ya teman-teman ya. Oke, membaca data dari keyboard. Untuk membaca dari keyboard ya teman-teman itu pakainya fungsi input. Jadi misal teman-teman di sini ingin memasukkannya itu manual dari keyboard ya, bukan dari codingan. Teman-teman bisa menggunakan misal di sini variabel nama. Ketika input kemudian perintahnya apa? Di sini perintahnya masukkan nama Anda. Setelah dijalankan maka akan muncul masukkan nama Anda. Kemudian teman-teman tinggal ketikkan di keyboard, nanti akan otomatis masukkan nama Anda. Di sini muncul misal Ali, nanti muncul Ali, gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu. Sama. Oke. Kemudian untuk komentar program, untuk komentar pada program biasanya itu digunakan sebagai penjelas pada coding atau fungsi yang teman-teman itu bikin dalam suatu program di Python. Nah, untuk membuat sebuah komentar, teman-teman di Python itu bisa menggunakan tanda pagar ya. Ini untuk komentar satu baris, tanda pagar. Jadi teman-teman bisa gunakan tanda pagar ataupun bisa menggunakan tanda ketik sebanyak 3 kali. Ini untuk yang komentar lebih dari 1 baris. Ini harus diupdate ya. Kalau yang pagar itu nggak perlu diupdate, sudah otomatis jadi komentar. Tapi kalau yang ketik 3 ini harus diupdate di akhir juga sama. Kemudian, Python ini bersifat sensitif teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman itu mengetikkan buah di sini ada yang pakai kapsul atau gede semua, kapital semua, ada buah yang kecil semua.
Nah di sini teman-teman kalau ngetiknya buah yang besar semua nih ada apel, jeruk, anggur, dan buah yang kecil salak, pisang, timun. Ketika teman-teman ingin menampilkan yang apel, jeruk dan anggur, maka yang harus ditampilkan adalah yang kapsulok ya, buah besar. Nah, beda lagi kalau yang ditampilkan adalah buah yang kecil semua, berarti yang akan ditampilkan salak, pisang, timun. Ya, jadi besar kecilnya huruf di Python itu sangat berpengaruh teman-teman. Ya, sampai sini bisa dipahami. Oke. Kemudian ada perintah pas. Perintah pas biasanya itu digunakan jika teman-teman itu tidak ingin menampilkan apa-apa. Ini biasanya digunakan di dalam fungsi ya, ataupun mungkin perulangan gitu ya. Perulangan yang nggak pengen menampilkan apa-apa gitu ya. Nah, di sini contoh ada kelas kosong ya, kelas kosong, kemudian isinya itu pas, jadi nanti nggak akan ada yang ditampilkan. Kemudian ada fungsi kosong, isinya pas, berarti kalau pas kita jalankan, maka tidak akan muncul apapun ya. Oke, ini contoh perintah pas yang diterapkan pada pengulangan. Jadi ketika A sama dengan 2, jika A kurang dari 0, maka tidak ditampilkan apa atau tidak melakukan apa-apa. Dan def tunggu, Pin harap ditunggu, 40 in rank pas. Tunggu 10. Oke, di sini yang akan dimunculkan adalah harap ditunggu ya. Jadi yang pertama ini tidak akan ditampilkan apapun karena di sini nilainya adalah 10. Oke, kemudian fungsi help ya. Fungsi help ini biasanya teman-teman kalau masih bingung di Python itu ada yang namanya fungsi help. Fungsi help biasanya nanti untuk menampilkan dokumentasi apa saja yang ada di fungsi atau kelas tertentu ya. Tentunya teman-teman tinggal ketika bisa di sini help word. Nah, ini menampilkan dokumentasi kelas boolean. Jadi akan muncul di sini keterangan atau dokumentasi yang berisikan tentang boolean itu sendiri. Ya, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Ya, silakan. Nama saya ditanya aplikasi jenis apa sih yang dapat dibuat dengan bahasa Ya, aplikasi jenis apa saja? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus teman-teman. Aplikasi yang bisa dibuat menggunakan Python itu sangat banyak teman-teman. Bisa seperti desktop ya, kemudian pemrograman web, kemudian pemrograman mobile, IoT, kemudian sistem cerdas, AI itu semuanya bisa digunakan menggunakan bahasa pemrograman Python. Seperti itu ya. Mungkin sudah jelas atau ada yang masih menanyakan? Oke, mungkin ada lagi yang ditanyakan? Saya Aden, saya izin bertanya Pak. Untuk contoh aplikasi yang kita gunakan yang dibangun dengan Python itu ada apa aja? Oke, aplikasi yang dipakai pada saat kita sekarang ini ya. Oke, sebenarnya banyak sekali ya, kayak WhatsApp, gitu ya, Instagram, YouTube, kemudian Facebook, ya. Kemudian banyak aplikasi yang lain, mungkin teman-teman bisa browsing nanti ya, itu bisa di dalamnya itu backend-nya menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi secara tidak sadar pun teman-teman sebenarnya di Android teman-teman atau smartphone teman-teman itu menggunakan aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman Python dalam membangunnya. Ya, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, cukup ya. Nah, untuk penugasan, ya, ini teman-teman bisa nanti langsung kerjakan. Kemudian pada saat praktikum nanti bisa bersama asisten ya untuk ditampilkan gitu ya. Dibuat sebuah file Python ya dengan nama 31 slash underscore ya name.py. Nah, kemudian isiannya itu menampilkan teks yang berisikan nama lengkap mahasiswa. Oke, ini perintahnya apa kira-kira? Print. Masih dijawab ya.
menampilkan data alamat mahasiswa yang dibaca dari Word. Word. Ya. Tambahkan keterangan pada masing-masing kode program. Ini pakai apa? Gampang ya. Oke, berarti nanti setelah teori ini selesai, teman-teman untuk praktikumnya tugasnya bisa langsung jadi. Bisa. Oke. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan lagi. Cukup. Baik. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi saya. Semoga dapat memberikan gambaran dharma saya dalam bidang pendidikan dan pengajaran.